Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Anisah dari kelas X2B. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah profesi pendidikan. Profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahlian yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, hak dan kewajiban guru. Yang pertama, ada penghasilan dan jaminan kesehatan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan. Yang ketiga adalah kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Apa yang dimaksud kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah kompetensi penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Yang keempat yaitu pilar-pilar pembelajaran. Yang pertama, learning to know. Learning to know berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu, dan pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yaitu untuk mendapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, learning to live together. Pilar ini berarti belajar untuk hidup bersama dengan orang lain dalam kaitannya dengan kecakapan abad ke-21. Belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang sifatnya universal bagi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga yaitu learning to be, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata menjadi yang seolah menggantung di akhir kalimat segoyangnya mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya
memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan seseorang dapat belajar untuk menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Yang keempat yaitu learning to do. Learning to do yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupannya. Walaupun secara umum pengertian belajar ini berkaitan dengan tujuan di sekolah kejuruan di mana persiapan peserta didik untuk mendapat mengaplikasikan pengetahuan di dunia kerja. Kita perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Pada dasarnya, pendidikan berperan besar dalam melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.